Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Dengan herbal membangun negeri, dengan rempah membangun sehat. Salam sehat alami dari sang formulator kita Bang HS yang semakin mendunia tentunya. Sedulur EMC dan juga Anda teman-teman yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official. Buat yang ada di TikTok kami, hai selamat malam. Buat yang ada di Facebook juga di Hasan Sabila, semoga semuanya selalu sehat. Setiap hari Selasa sore atau malam Rabu, berarti kita akan mendapatkan ilmu baru, resep-resep baru dan pengetahuan baru dari beliau sang formulator yang berusaha selalu menginovasi-inovasi setiap resep-resepnya ya. Jadi ada aja. Nah, kita sapa dulu sang formulator kita Bang HS yang malam kali ini juga sudah ada di depan Mia Kayu Manis. Selamat malam Bang HS. Selamat malam juga Mia, selamat malam juga sahabat Bang Ais, juga sedulur MC yang mereka yang ada di rumah. Seperti ada satu hal yang akan beliau sampaikan malam kali ini mengenai sendi tulang belikat. Atau kalau misalkan bahasa Jawa nih itu entong-entong gitu ya Bang Is ya. Entong-entong atau mungkin kalau bahasa medisnya ada yang menyebut skapula dan lain sebagainya. Nah, seperti apa sih sakitnya kalau kita mengalami nyeri entong-entong itu? Apakah ini ada hubungannya dengan satu penyakit tertentu atau apa? Yuk kita simak inovasi dari sang formulator kita Bang Hai. Silakan Bang Hai. Terima kasih Mia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua fan Hasan Sabila sedulur MC mereka yang ada di rumah, tentunya kita akan membahas lebih spesifik tentang entong-entong Mia bilang tadi ya, yaitu sendi belikat. Sendi belikat ini sering bermasalah pada usia-usia tertentu, yaitu usia 40 tahun atau usia 50 tahun. Kenapa? Kalau terutama pada wanita yang sering bermasalah Pak ya, kalau sudah tangannya sudah tidak bisa diangkat untuk menggelung rambutnya atau untuk menggaruk belakang, ini berarti ada masalah pada sendi belikat. Begitu juga mereka yang pasca stroke, ini sering tangannya tidak mampu untuk diangkat. Kenapa? Berarti di situ ada kerusakan pada sendi belikat. Kita akan mengenal Bapak dan Ibu. Apa sih sendi belikat itu yang kita harus mengenal ya Pak ya? Sendi belikat itu yang menghubungkan tulang lengan ya. Tulang lengan ini Pak ya, dengan bahu atau pundak. Ini penghubung Pak. Jadi dari leher turun ke bahu, kemudian di sini ada sendi di sekitar atau di keletiak kita, seputar keletiak kita itu ada sendi menghubungkan ke bagian tangan. Jika kerusakan pada sendi belikat, pasti tangan pun jadi bermasalah. Kaku, jari-jari griming-griming ya. Untuk menggelung rambut tidak bisa, untuk menggaruk bagian punggung tidak bisa. Artinya ada gangguan pada tulang belikat. Nah, fungsi daripada tulang belikat itu dia penggerak organ. Gerakan ke atas tangan, Pak. Nah, ini saya kasih contoh, Pak ya. Nih, ini gerakan sendi belikat, Pak. Baik. Gerakan ke atas tangan, ya. Persendian belikat sangat menentukan kesehatan manusia. Kelihatan kok Pak. Jika bermasalah, baru separuh angkat tangan sudah sakit sekali. Sehingga dia akan meneruskan tidak sampai. Karena ada kekerasan pada sendi tulang. Nah, fungsi tulang sendi belikat itu dia tempat melekatnya tendon Pak. Tendon. Ya, bagian leher, ya, bagian leher, tempat melekatnya tendon. Baik. Bagian dada, otot tubuh, ya, otot-otot tubuh, otot-otot tubuh. Tendon itu apa sih? Ini saya kasih pengertian kepada Bapak. Tendon itu jaringan yang menghubungkan otot dan tulang. Tendon itu terbuat dari serat protein, serat loh Pak ya.
Dia bersifat kuat, lentur, fleksibel sehingga dapat mendukung gerakan tubuh dengan optimal, Pak. Bapak mau bergerak kemana? Ya, leher, miring kiri, miring kanan, melihat ke atas. Begitu juga tangan. Dia akan melenturkan bagian tangan bisa sampai ke belakang. Ya, itu adalah gerakan tendon. Cedera aja tendonnya atau luka atau radang pasti akan bermasalah. Sehingga gerakan itu menjadi terbatas. Itu baru cedera pada tendonnya loh, Pak. Baik. Terus bagaimana untuk perbaiki jika cedera pada tendonnya? Perbanyak asupan biji mandingan. Biji mandingan, dijus, peras, ambil airnya, kurang kental cairannya, kasih kentang. Itu untuk menutup ketika terjadi radang tendon. Paham Pak ya? Nah kemudian penyebab dari sakit sendi belikat itu, ini saya sampaikan satu persatu Pak ya. Penyebabnya seperti ketegangan otot nih. Terus yang kedua Bapak, masalah tulang dan sendi. Ada masalah pada tulang dan sendi itu diakibatkan karena osteoporosis, rematik, pernah patah tulang atau kecelakaan. Di bagian tangan loh Pak ya, bagian tangan. Yang ketiga, terjadi pengapuran tulang yang tumbuh pada belikat. Kemudian yang keempat, Bapak kerusakan spons belikat. Jadi lapisan-lapisan, lapisan pada sendi. Ini kan ada bentuk bantalan atau spondilosis namanya ya. Spondilosis belikat. Dia lentur. Kita gerak, dia menyempit. Kita luruskan, dia melebar. Tapi tidak bersentuhan karena ada bantalan yang menjaga. Bantalan ini bisa aus, bisa. Jangan anggap bantalan ini membuat Bapak menjadi selama hidup sehat, tidak bermasalah, tidak. Bisa kempes. Cara ngatasi gimana? Cari tumbuhan yang berlendir. Contoh apa? Lidah buaya, daun mandingan, daun waru, daun randu. Semua itu kalau kita peras, kemudian direbus, airnya kita minum. Ini adalah untuk melenturkan atau membalikan regenerasi spons yang menipis. Yang kelima, bisa jadi terjadi radang sendi belikat, skapula tadi dalam bahasa medisnya. Terjadi radang sendi belikat. Yang keenam, terjadi sering menyangga beban berat, Pak. Menyangga beban berat. Yang ketujuh, terjadi pengerasan otot pada leher. Nah, otot leher ini akan berefek kepada otot belikat. Jadi kalau sudah mengeras di sini, maka akan nyambung pada bagian sendi dan lengan menjadi kaku. Yang kedelapan Bapak, penyebab sakit sendi tulang belikat itu yaitu ada kelainan atau cedera tulang servikal. Tulang servikal itu adalah tulang penyangga kepala. Ya, itu tulang yang bertugas untuk menyangga kepala.
Kita akan belajar lagi Bapak dan Ibu, efek atau tanda-tanda kerusakan tulang sendi belikat. Yang pertama Ibu adalah pada ujung tulang belikat ini Bu ya, di atas lengan, tulang paling teratas atau bahu paling ujung, ya. Pada ujung tulang belikat nampak menonjol keluar satu. Yang kedua, ruang gerak sendi belikat sangat terbatas, kaku dan keras. Yang ketiga, pada sekitar sendi belikat nyeri dan panas sekitar. Kemudian Bapak Ibu, tanda-tanda kerusakan tulang sendi belikat yang keempat itu tidak kuat mengangkat beban berat. Yang kelima, ketika tangan diangkat ke atas terasa sakit. Kemudian yang keenam yaitu pada tulang bahu terasa panas. Ini tulang bahu Pak ya. Pada tulang bahu terasa panas. Berarti ini ada kerusakan pada tulang tendon. Otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik itu ini Pak, penggerak ini yang menghubungkan ke bahu, ke sendi belikat ya. Dari lengan masuk ke sini, ini penggerak. Ya. Dia berfungsi, otot itu berfungsi membantu dan melenturkan pergelangan tangan. Membantu melenturkan pergelangan tangan agar tidak kaku. Apakah ini bisa terjadi pengerasan Pak pada otot ekstrinsik ini? Bisa. Pengerasannya karena apa Pak ya? Ya karena dia kurang potasium, kurang protein, kolagen tadi Pak. Sehingga akan terjadi pengerasan. Kemudian kedelapan, efek atau tanda-tanda kerusakan pada tulang belikat, yaitu siku lengan terasa kaku dan nyeri. Yang kesembilan yaitu sepanjang lengan ini Pak, sepanjang lengan terasa panas dan terbakar. Yang ke-10, tangan menjadi lemah dan tidak berdaya. Bagaimana Pak cara mengatasi? Ya, yang diperbaiki jangan ototnya. Yang kita perbaiki adalah sumber daripada penyakit apa? Yaitu pada tulangnya, pada belikat ya. Paham Bapak Ibu ya? Ini banyak bermasalah. Bahkan hampir setiap hari saya mendapatkan pasien-pasien yang bermasalah pada tulang sendi belikat. Ini nanti produknya punya kita Ziven, Mbak. Ziven. Ya, untuk mengatasi ini ya. Baik. Kemudian saya akan memberikan resep Bapak. Resep apa yang akan saya berikan? Resepnya adalah, ini Bapak catat Pak ya. Resep sendi tulang belikat. Daun teratai 1 lembar, potong-potong. Teratai putih Pak ya. Putih nih Pak ya. Daun genjer 4 lembar, potong-potong. Daun melati air 3 lembar, juga potong-potong. Sirih gading 4 lembar,
sama dipotong juga. Kemudian pakis lidah 1 lembar. Pakis lidah itu bagus loh Pak untuk taman. Ternyata itu untuk obat sendi belikat. Semua ada di air. Begitu Bapak Ibu ya. Bang AS mohon diri, kita akan istirahat. Saya Hasan Sabila mengucapkan salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah mendapatkan resep bagaimana tumbuhan air yang digunakan sama Bang AS ini ternyata bagus banget untuk perbaikan tulang belikat. Dan untuk produk jadinya ini sudah masuk ke dalam produk yang namanya Ziven ya. Sudah masuk kepada Ziven. Baik, terima kasih untuk yang sudah komen-komen di malam kali ini. Insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab bersama Bang AS itu setiap hari malam minggu di Paru Paparan Resep Umum. Saatnya Anda bisa berinteraksi dengan beliau, bertanya-tanya. Oke, Bang AS terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, ataupun yang ada di rumah di 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Buat teman-teman di TikTok juga terima kasih banyak. Saya Mia Kayu Manis mengucapkan EMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam sehat alami dari sang formulator kita, Bang AS. Bila Taufik Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.